Hadirin rahimakumullah, insya Allah tema yang dititipkan tukang Ustadz melalui Darut Tauhid adalah bagaimana menurut pandangan Islam tentang manajemen waktu, bagaimana kita mengisi waktu keseharian kita ini untuk menghambakan diri kehadirat Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, apabila Ustaz berkenan walaupun baru sampai kita memanfaatkan waktu, kita bisa memulai agenda acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam majelis yang insya Allah ada dalam naungan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Insya Allah masih semangat? Semangat? Oke. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada satu hal yang kalau itu diberikan kepada manusia, maka umumnya manusia ini gagal. Ya, jadi manusia diberikan satu hal ini, maka kebanyakan, berarti bukan semua, maka kebanyakan manusia itu bisa gagal. Apa itu? Nah, tentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sering dibuat gagal oleh kitanya sendiri, yaitu tadi tentang waktu. Ya, walaupun tentang waktu dalam Al-Qur'an tidak pernah dirinci secara jelas, namun kita pernah melihat dan kita pun mungkin mendengar ada ayat-ayat Quran yang dimana ayat Quran tersebut sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu. Khususnya di surat-surat yang ada di juz Amma. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Satu contoh tentang waktu subuh. Maka Allah berfirman dengan kalimat wal fajri, wal fajr, walayalin ashar, gitu ya. Atau Allah bersumpah tentang waktu sore. Maka Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, tentang waktu asar. Ya, Allah tentang waktu siang wasyamsi atau wadduha. Nah, maka dari hal ini berarti ketika Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan dan hampir semua ayat-ayat yang berkaitan dengan waktu, ujungnya itu, kedepannya itu membahas tentang kelompok-kelompok yang gagal, kelompok-kelompok yang diazab, dan kelompok-kelompok yang rugi. Nah, jadi satu hal yang sering manusia itu gagal dalam menjalankannya adalah ketika manusia itu diberi waktu, diberi kesempatan. Oh, teman-teman, merasa hidupnya berarti itu ketika banyak waktu luang atau sibuk banget? Pertanyaannya, mending sibuk banget, mending kosong banget? Ya, sedang-sedang saja. Nukumaha cenah sedang-sedang. Ya. Oke. Maka kan ketika kita sibuk, kita kadang mengeluh kan? Wah, sibuk seperti tidak punya waktu. Untuk inilah, untuk itulah. Tapi justru sebaliknya, ketika oleh Allah dibalik, kamu diberikan banyak waktu luang, justru kita sendiri pun ngeluh, jadi pusing, jadi bingung mau ngapain. Ya. Nah, itulah manusia dikasih waktu kosong, pinginnya
sibuk, dikasih waktu sibuk, pingin banyak kosongnya. Nah, makanya tadi ada bahasa yang sedang-sedang saja. Bagaimana yang sedang-sedang saja itu? Nah, makanya lihat dulu. Secara umum dalam kehidupan kita, waktu itu sebetulnya secara umum hanya dibagi dua. Kalau melihat perubahan alam, maka waktu hanya dibagi dua. Kalau tidak siang berarti malam. Secara umum, ya waktu hanya dibagi dua. Kalau nggak siang, ya malam. Untuk beristirahat. Ya, kalau di sini malamnya aktivitas atau istirahat? Oh, sampai jam berapa? Itu masih normal. Kirain aktivitas sampai jam 3 subuh gitu, nggak tidur lagi, enggak ya? Jam berapa tidur? Jam 3? Jam 3 subuh tidur asli? Wah, ini direkam loh, direkam. Ya, kalau tidur jam 10, jam 9 itu masih normal sebetulnya ya. Intinya seperti itu. Tapi yang terpenting ada deep sleep gitu kan ya. Ada waktu tidur yang cukup panjang untuk kita recovery di waktu hari esoknya. Sedangkan waktu siang, wa ja'alnan nahara ma'asya, kata Allah. Allah jadikan waktu siang itu untuk mencari ma'isyah, mencari apapun yang bisa kita dapatkan, berupaya, beraktivitas lah pokoknya mah. Makanya kalau kalian nih, kalau kita sudah terbalik polanya, malam dijadikan waktu untuk bangun, sedangkan siang dijadikan waktu untuk banyak-banyak istirahat, maka dijamin fisiknya saja pasti jelek. Itu hanya merubah yang umum aja dulu. Kan ada orang ya, zaman sekarang, apalagi generasi sekarang nih, anak-anak hari ini, yang dimana malamnya mereka begadang, lalu tidurnya jadi kapan? Tidurnya dari subuh sampai siang, dia nanti malamnya gadang lagi. Orang yang gitu polanya, lihat aja bagaimana fisiknya, otaknya tidak berkembang gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan seperti itu. Dan orang yang begadang saja, ini masih bahasannya belum kepada ranah syariat ya. Kamu coba begadang sehari aja, satu kali nih, malam ini misalkan begadang, tidak tidur sampai waktu subuh, recovery-nya butuh berapa lama? Ya, pernah kan ngalamin begadang sampai subuh? Biasanya hari besoknya hilang belum rasa ngantuknya? Masih ada, ya minimal 3 hari lah, baru normal lagi. Kalau itu selama 3 hari dinormalkan polanya. Itu sudah merubah pola sedikit saja, itu udah terasa urusan dunianya. Sekarang sebaliknya, kamu siangnya aktivitas lelah gitu, full gitu sampai maghrib, katakan tidak tidur lagi. Dari subuh sampai maghrib, gak ada kesempatan untuk tidur, ngelenyapnya gak ada gitu. Wah, saking hebatnya kamu aktivitas sampai gak sempat untuk tidur sejenak. Tapi nanti dikasih waktu malam tidur yang hanya 8 jam atau 7 jam, subuh-subuh atau paginya bisa segar lagi gak? Bisa segar lagi. Ya, dan itu udah urusan lah, ada urusan sainsnya lah ya. Urusan seperti itu, regenerasi selnya terjadi hanya di malam hari. Nah, intinya ini urusan dunia saja. Kalau waktu kita tidak maksimalkan dengan baik, penempatannya atau pemanfaatannya, maka di dunia saja kita sudah mengalami gak enak, gak nikmat, dan gak nyaman. Ada yang suka masih begadang di sini? Ada? Ngapain? Nah, itu bagus. Ya. Iya. Makanya kalaupun Anda ini jawaban asli ya. Oh ya, asli ya, insyaallah. Ya. Kalaupun Anda harus tidurnya sebentar, tidak apa-apa, asalkan gitu ya, sedikit tidurnya itu digunakan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Ya, makanya kan kalau ada waktu untuk begadang, sok maksimalkan. Buat apa? Nonton bola? Enggak ya? Ya, atau apa? Kan begadang boleh saja, asal ada gunanya. Kan gitu ya. Nah, tapi tetap kalau pola itu terus berulang, tetap ada fisik yang akan tidak baik. Wah, maka nanti ada sesi untuk penyeimbangannya. Itu mah hal lain. Intinya secara umum,
Pagi atau siang kita untuk aktivitas, malam kita digunakan untuk istirahat. Tidak dibahas jamnya. Yang penting ada tidur yang cukup panjang, minimal dari mulai 4 jam, maksimalnya sampai 8 jam. Itu waktu kita untuk istirahat di malam hari. Ada yang tidur cuma 2 jam di sini? Masya Allah. Pala linter ya. Jadi emang generasi emas ini insya Allah. Ya, tidur lagi cina 2 jam, mereka luar biasa aja kalah sama kalian. Kalian memang luar biasa. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Itu secara umum ya. Nah, maka yang keduanya, ketika kita membahas urusan dunia, tadi urusan perubahan cuaca, urusan waktu. Yang kedua, urusan waktu dalam syariat hanya dibagi 2. Yaitu apa? Dunia dan akhirat. Kalau tadi tentang siang dan malam, bagaimana memanfaatkan siang, memanfaatkan malam, sekarang kita bahasnya bahwa waktu itu terbagi 2 pula untuk urusan agamanya, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Sekarang saya nanya dulu, tentang waktu, sebetulnya kita hidup di dunia ini lebih banyak untuk dunia atau lebih banyak untuk akhirat? Jujurlah. Jujur, dari 24 jam lebih banyak untuk dunia atau akhirat? Hah? Dunia ya? Dunia. Sa soleh-soleh na kiai, teman-teman, tetap gitu ya. Urusan hidup ya, ketika dia menjalani kehidupan, waktu yang akan lebih banyak diporsir itu untuk urusan dunia. Dan itu mah nggak bisa dipungkiri ya. Siapapun yang hidup di alam dunia ini pasti tetap waktunya lebih banyak untuk dunia. Kita bahas satu hal dulu aja. Tadi waktu tidur. Anggap tidur kita dalam satu malam itu 4 jam. Gitu ya. Anggap tidur kita dalam satu waktu itu 4 jam. Maka lihat, 4 jam itu berarti kan kalau satu hari 24 jam, gitu ya. Satu hari 24 jam, maka 1/6 kehidupan kita adalah tidur. 1/6 kehidupan kita adalah tidur. Kalau ada yang tidurnya 8 jam, berarti 1/3 kehidupannya adalah untuk tidur. Tuh ya. Untuk tidur saja, untuk waktu tidur saja, waktu kita sudah terambil antara 1/8 ataupun 1/6-nya. Baru bahas tidurnya. Pertanyaannya, hari tidur urusan dunia, urusan akhirat? Ayo, kenapa kamu tidur? Ya capek. Biar apa tidur itu? Biar besoknya bisa, ya kan gitu. Berarti tidur kita mau tidak mau tidak bisa dipungkiri untuk urusan ya dunia kita. Gitu kan? Ya, semangat bisa nih resep ya. Insyaallah. Ya. Nah, maka dalam kehidupan kita ini sudah dijamin kok kita akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia dibandingkan akhirat. Pertanyaannya, rugi nggak? Rugi tidak. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi lain, ternyata ya memang seperti itu. Toh Allah itu sebetulnya minta waktu kepada kita itu nggak banyak-banyak kok. Nggak pernah lama. Makanya wajar di akhirat nanti, ketika meninggal nanti, kalau orang ini tidak punya waktu untuk Allah yang padahal cuma sebentar, ya Allah akan marah. So, bandingkan sekarang antara aktivitas dunia kita, belajar, kerja, atau apapun itu, olahraga, bandingkan dengan sholat. Sholat paling lama berapa menit? Kayaknya di sini mah saroleh 15 menit juga. Ya. 15 menit ada? Anggap waktu yang gampang lah, 10 menit. 10 menit dikali 5 berarti 50 menit untuk yang wajib. Itu udah plus sholat sunat. Kalau ada sholat sunatnya. Ya. Jadi kalau ada sholat sunatnya, anggaplah 10 menit dengan zikir dengan apa? 10 menit kali 5, 50 menit. Dari 24 jam, Allah hanya mengambil waktu kita yang wajib ini, cuman 10 menit, atau dikali 5 jadi 50 menit. Jauh gak perbandingannya?
Sholat jeung tidur wae ge banyakan mana waktunya? Tidur. Apalagi dibandingkan dengan kerja, lebih banyak waktu kita untuk bekerja. Tapi hebatnya ketika kita waktunya ada waktu untuk akhirat kita, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Walaupun sholat dalam satu hari hanya mengambil waktu kurang lebih 50 menit, tapi itu bisa membuat kehidupan kita seimbang. Silakan aja. Di sini ada yang masih malas-malasan sholat, masih ada yang nggak peduli terhadap sholat. Ingat ya, Allah nggak butuh sholat kita. Ya, Allah nggak pernah butuh dengan ibadah kita. Tapi kalau kita coba-coba meninggalkan sholat, maka satu hal yang pasti kehidupan kita nggak akan pernah seimbang. Seimbang di sini dunia akhiratnya ya. Ya, bukan soal pikiran, bukan soal apa. Dan memang tidak kita juga yang orang yang senang, yang rajin dalam sholatnya pun dia akan menemukan waktu-waktu istirahat terbaiknya. Lagi sibuk-sibuknya, datang waktu zuhur, rest dulu sebentar. Da aturan sholat nama 10 menit, anu lama makan siang. Ya, kan ada waktu untuk soliskan sholat, istirahat, makan. Anu lama naona istirahat dan makannya, ada sholat nama berapa menit aja. Tapi ketika ada orang yang mengabaikan sholatnya, dia hanya untuk fokus istirahat dan makannya, ya kamu mendapatkan istirahatnya, ya kamu mendapatkan makannya, tapi dalam pandangan Allah hidup kamu gak seimbang. Dan nanti pikirannya yang akan gak seimbang. Sehingga kata Rasulullah SAW, ini peringatan keras ya, siapa yang mencari dunia, bekerja keras untuk dunianya, tapi sampai dia melupakan untuk ibadah kepada Allah, maka kata Allah akan diberikan 3 hal yang buruk-buruk. 3 hal yang buruk akan menyertai dirinya, menyertai kehidupannya. Kalau dia mencari dunia sampai melupakan akhirat, sampai melupakan ibadah. Apa yang pertama? Kata Rasul, maka dia akan diberikan penyakit atau diberikan keburukan, pikirannya itu selalu penuh. Pikirannya itu nggak pernah beres. Mikir gitu, tapi nggak tenang. Ya, pikirannya penuh tapi nggak ada ketenangan dalam berpikirnya. Penuh, pokoknya berat pikiran tuh. Mikirin hari esok berat, mikirin penempatan berat, mikirin tugas berat. Beratnya yang dirasa hanya beratnya. Kenapa? Karena dapat penyakit yang kedua. Setelah pikirannya penuh, maka penyakit yang keduanya akan diberikan juga oleh Allah. Apa yang keduanya? Hatinya sempit. Sudah pikirannya penuh, hatinya sempit. Sehingga disinggung sedikit, emosi, gitu ya. Lalu lihat orang lain lebih sedikit, kamu julid sama teman. Ada yang suka julid gak sama temannya? Ada yang teman-temannya toksik gak? Ya, coba cek deh. Kamu yang merasa, tapi biasanya yang toksik gak ngerasa ya. Ya, coba cek. Ya, yang toksik-toksik ini coba bagaimana kualitas doanya, kualitas ibadahnya sama Allah. Yang ketiga yang paling bahaya, maka dia akan dihinggapi sebuah penyakit disebut dengan penyakit fakir. Bukan kafir ya, fakir. Apa itu fakir? Fakir itu penyakit yang sifatnya itu apa? Diri yang tidak pernah merasa cukup. Nah, ini berat. Ya. Diri yang tidak pernah merasa cukup, nah itu namanya sifat fakir. Jadi fakir itu bukan miskin, tapi sifat yang dirinya nggak pernah merasa cukup. Pikirannya penuh, hatinya sempit, dan tidak pernah merasa cukup tentang apapun yang dia dapatkan. Nah, maka orang seperti ini, cirinya adalah dia mengejar dunia, tapi dia lupa tentang Allahnya. Dia lupa tentang akhiratnya. Makanya kasus pertama, contoh kasusnya adalah Qorun ya di zaman Nabi Musa. Qorun itu kan kayanya luar biasa, kaya banget. Saking kayanya, kunci gudangnya saja harus diangkat oleh 10 orang terkuat pada zamannya. Bukan soal kuncinya gede, bukan ya. Kuncinya itu banyak banget kunci gudangnya sampai harus diangkat oleh 10 orang yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak bisa tidur dengan tenang. Bahkan selalu kekurangan tidur gara-gara apa? Ketika mau tidur dia kepikiran, aduh kunci gudang mananya can dikuncian. Ya terus saja gitu polanya. Tidur bangun lagi, aduh ada yang maling nggak ya?
Padahal banyak banget harta. Ya. Nah, hati-hati ya. Jadi sholat walaupun hanya diambil 50 menit dalam kehidupan kita, ingatlah itu bisa menyeimbangkan kehidupan kita yang hektik ini, yang sibuk ini. Jadi tadi ada yang belajar sampai jam berapa, bagus itu silakan. Tapi titip, jangan tinggalkan akhiratnya. Kejar dunia setinggi-tingginya, kejar dunia seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Tapi jangan tinggalkan akhiratnya. Kenapa? Karena tadi hidup kamu akan condong berat sebelah. Pikirannya berat, hatinya sempit, dan sifat fakir. Maka kata Rasul, siapa yang mengejar dunia, lalu dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah, maka dia akan diberikan satu pikiran yang tenang. Kamu mikirnya banyak, tapi tidak rusuh, tidak stres, tidak aral. Cung di sini yang dikasih tugas dikit langsung stres. Tiap dapat tugas baru, wah pikirannya langsung panjang kemana-mana. Ya, dapat challenge baru, iya mikirnya belum apa-apa udah kemana-mana pikirannya. Hati-hati nih ya. Nah maka jangan tinggalkan ibadah, dan dalam ibadahnya minta agar selalu diberikan ketenangan saat berpikir. Lalu yang tidak meninggalkan ibadah ini, yang keduanya apa? Allah berikan keutamaan yang kedua, hatinya lapang. Hatinya itu ya lapang aja, berlapang dada. Ya, nyaman gitu. Bahkan ya ada istilah sakit hati kan? Ada yang pernah ngerasain sakit hati? Banyak gak? Ini yang laki-laki pernah sakit hati atau nyakitin? curhat ini. Tahu gak? Ya, kenapa bisa muncul istilah sakit hati? Tahu kenapa? Karena kita yang mengizinkan hati kita merasa sakit. Ya. So kamu mau dihina bagaimanapun, mau dibully bagaimanapun, kalau kata kamu itu biasa aja, dah biasa aja. Tapi karena kamu yang mengizinkan, sakit banget nih, pokoknya sakit. Karena kamu yang mengizinkan sakit hatinya itu datang, ya udah kamu yang merasakan itu. Ya itulah nikmatnya berlapang dada tuh di sana. Ya, bukankah tahu kan kasus Timothy di sini? Ya, kasus Timothy yang bunuh diri itu? Ya bukan soal bunuh diri atau apanya. Ya memang salah, yang ngebully salah. Ya, tapi kalau dirinya tetap mengizinkan itu biasa saja, insya Allah teman-teman biasa aja. Kamu nanti mau kemana, ke luar negeri, ke Jepang, kemanapun itu, kamu akan selalu menemukan orang-orang yang tidak enak, yang menyebalkan. Pokoknya toksik itu akan selalu ada. Tapi kalau hatinya selalu berlapang dada, nah ya, maka siapapun yang kamu hadapi, kamu enak menghadapinya. Ini soal kaidah ya. Soal nanti pelaksanaannya di lapangannya beda-beda caranya. Tapi kaidah itu coba gunakan. Ya, dimana enak kalau kita dekat sama Allah itu, begitu ya. Kalau kita dekat dengan Sang Pencipta itu, setidaknya kita punya lapang dada. Dan yang ketiga, kalaulah ada orang yang dia dengan mengejar dunianya tidak lupa tentang akhiratnya, maka apa? Dia akan mendapatkan sifat yang disebut dengan sifat al-ghina. Ghina kalau diartikan artinya adalah kaya. Jadi dia punya sifat menjadi mental orang kaya. Apa mental orang kaya yang dimaksud? Mental orang kaya yang dimaksud adalah yaitu punya sifat merasa cukup. Merasa cukupnya bukan jadi tidak ada keinginan ya. Awiyos we, bukan gitu ya. Tapi dia punya merasa cukup dulu. Dia menerima apa yang Allah takdirkan buat dia. Dia menerima apapun yang terjadi kepada dirinya. Itu sifat al-ghina, sifat orang yang kaya. Maka mudah-mudahan dari IP ini muncul generasi-generasi yang sifatnya, yang hatinya, yang mentalnya, mental orang-orang kaya insya Allah. Ya. Nah maka jaga ibadahnya, minta terus sama Allah. Nah itu kalau waktu ditinjau dari syariat. Ada untuk akhirat, tujuan ya, ditinjau dari sisi tujuan untuk dunia atau untuk akhirat. Nah, sekarang bagaimana caranya agar aktivitas dunia tapi bernilai akhirat?
Kan tadi kita nggak bisa pungkiri kan, kehidupan kita itu umumnya kebanyakannya itu dihiasi atau dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Itu mah udah pasti. Cuman sekarang tinggal kita rubah aja gimana caranya urusan dunia ini bisa bernilai akhirat. Nah, sebelum ke sana ingat ya, Rasulullah mengingatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini tentang manajemen kan? Ya, tentang manajemen waktu secara umum saja saya bahasnya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama apa? Sehat sebelum. Karena orang akan sadar tentang kesehatan kalau dia sudah sakit. Ya, akan sadar pentingnya sikat gigi kalau giginya sudah. Ada yang lagi sakit gigi di sini? Ya. Kan gitu. Yang kedua, muda sebelum tua. Kalian muda atau tua? Ya. Jangan-jangan di sini orang-orang muda tapi mentalnya orang tua gitu. Jangan ya. Jadi pastikan jangan sampai ya kalian menyesal di masa tua karena ketika mudanya tidak maksimal. Ya. Apa umumnya yang terjadi kepada anak-anak muda hari ini? Pinginnya ngapain? Anak muda hari ini pinginnya ngapain? Rebahan. Ya. Pinginnya ngapain? Diam di rumah, duduk di depan laptop, uangnya banyak. Pingin kan kayak gitu kan? Iya, pikirannya ke sana semua. Ya, maka dia muda tapi mentalnya seperti orang tua. Nah, maka ingat kata Rasulullah, muda sebelum tua. Ya, karena kebanyakan orang-orang tua ini memang bisa jadi kepintarannya dikalahkan oleh anak muda hari ini, bisa jadi. Tapi pengalamannya itu nggak main-main. Ya, makanya dengarkan nasihat orang tuamu karena dia sudah lebih berpengalaman mendalami kehidupan. Walaupun kamu bisa jadi lebih pintar dari. Ya, jadi muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Kamu kalau lagi banyak uang, ya, lagi banyak uang suka ini gak? Suka jadi boros gak? Gitu. Ya. Mayoritas orang-orang ini kalau misalkan punya uang 300.000 dengan 30.000, beda kan gayanya? Ya, 300.000 pokoknya mah beli Indomie teh pakai telurnya 2. Ada 30.000 mah tanpa telur. Kan begitu ya? Nah, maksudnya apa? Jangan sampai ketika ada harta lagi banyak-banyaknya kamu tidak manfaatkan yang akhirnya kamu sadar setelah miskin. Baru aja ketika miskin, dah pingin infak, dah pingin ngasih, dah ke orang tua teh saya teh sebenarnya pingin ngasih tapi dah uangnya keburu habis tuh kan gitu. Kayak sebelum miskin. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Nah, ini tentang waktu. Kebanyakan manusia itu gagal ketika dikasih waktu luang. Makanya bersyukur teman-teman di sini yang tadi waktu tidurnya berkurang gara-gara belajar. Karena kamu lebih berhasil seperti itu, yang tidur seperti kamu misalnya tadi tidur jam berapa? Jam 10? Jam 11? Oke, tidur jam 11. Gara-gara apa tadi? Luar biasa ya. Tidur jam 11 gara-gara belajar. Bangun lagi jam 2. Tambahan itu. Bangun lagi jam 2. Luar biasa kan? Ya. Tidur jam 11 gara-gara belajar. Berarti kan hidupnya sibuk banget gitu. Ya. Gak apa-apa, tapi untuk bagus kan? Bangun lagi jam 2. Oke. Ya. Tapi di luar sana ada orang yang kamu jam 11 masih mending jam 11 tidur, bangun jam 2. Di luar sana ada yang nggak tidur sampai jam 2. Tapi mohon maaf, hanya habis untuk bermain game. Kan gitu ya? Tapi bisa jadi ada juga teman kamu yang masih sama di sini, sama-sama kok tidurnya jam 11, tapi dia mah ngalamun, tapi jam 11 teh. Ya, awas ya. Lapang sebelum sempit itu gak main-main. Justru manusia itu akan gagal kalau terlalu banyak waktu kosong. Makanya berdoalah sama Allah, jangan banyak-banyak ting waktu kosong, tapi jangan berdoa juga sing sibuk, jangan. Ya,
Maksudnya apa? Pingin hidup kita itu jangan terlalu banyak waktu kosong, karena waktu kosong yang akan membuat kita gagal. Contoh kecilnya, ketika saya lagi liburan bagi rapot, lalu dapat nasihat dari gurunya. Wahai, katanya, ayah dan ibu, para orang tua, ayah bunda. Ketika ada waktu libur 2 minggu untuk anak-anaknya sekolah, maka di mana biasanya keluarga ataupun anak yang sering gagal saat diberikan waktu liburan? Maka jawabannya hanya satu, kegagalan yang umum terjadi adalah waktu bangun tidurnya. Gara-gara libur, maka dia bangun jam berapa? Ada yang jam 8, ada yang jam 9. Padahal kalau sekolah, dia bisa jadi setengah 6 udah bangun, udah mandi, udah apa? Aktivitas produktif. Gara-gara libur, maka kebanyakan manusia tumbang, gagal, kacau, gagal, dan semuanya. Ya makanya, mending sibuk, mending lapang. Susah kan jawabnya? Mending tadi, ya, di mana kesibukannya masih ada waktu yang kamu bisa luangkan untuk akhiratnya dan untuk kebermanfaatan dalam kehidupan kamu. Jadi bersyukurlah tadi yang 11 bangun jam 2, jadi 12, 1, 2, cuma 3 jam tidurnya, luar biasa. Masya Allah, ya. Itu udah kayak para ulama aja loh. Para ulama itu, kalau mereka belajar, ya, jadi mereka itu, kalau di malam hari dia belajar, mereka suka sedia antara teh atau kopi. Tapi yang original ya, yang herbal gitu. Karena kan kopi itu herbal. Yang enggak herbal mah kalau dicampur dengan susu UHT, nah, di susu gula merah itu udah enggak herbal. Jadi herbal itu ketika jadi kesehatan buat dirinya. Maka ada seorang ulama yang dia kalau ngantuk sedianya teh. Kalau ngantuk dia minum teh dulu, teh itu maka dia akan terjaga matanya. Dan kalau dia ngantuk tidurnya di mejanya. Wah, pokoknya keren lah. Mudah-mudahan lahir tadi ya orang yang tidurnya 3 jam, hasilnya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, insyaallah. Ya, insyaallah ya. Gemetar saya dengar ada yang tidur cuma 3 jam di sini. Hebat banget ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah ya. Karena sekali lagi ya, di luar sana ada yang sama tidurnya hanya 3 jam, tapi mutunya berbeda. Tapi isinya berbeda. Dan disitulah kerugian yang tidak dirasakan oleh manusia. Ya, saya punya teman, bahkan saya murid lah misalkan ya. Ingat kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, latar kabunna tobakon ang tobak. Ingat, dari masa ke masa beban hidup manusia itu akan bertambah. Hei kalian yang masih santai-santai terhadap waktu, masih santai-santai melihat waktu itu, Allah sudah ingatkan ya, latar kabunna tobakon ang tobak. Kehidupan kita itu nggak bisa dipungkiri, makin kesini makin berat. Saya misalkan atau bapak-bapak di sini yang sudah punya kerja pun coba rasakan, makin kesini makin berat kan? Anak yang asalnya bayi, bebannya cuma susu formula. Mulai masuk SD, nya jajan, nya SPP, nya ulin, nya segala rupa. Belum bajunya, belum apanya, belum minta HP nanti kalau udah SMA. Ingat, hidup kita makin kesini bebannya akan berat. Atau teman-teman lah yang sekarang belum berkeluarga, masih dalam proses mencari kehidupan. Ingat ya, kamu yang santai-santai hari ini, yang tenang-tenang saja hari ini, yang kalem lah pokoknya mah, tenang lah, masa depan mah itu urusan Allah. Tapi kamu tidak mengupayakan untuk hal itu, lalu kamu tiba-tiba nanti udah ada di usia 25, udah ada di usia 30, dan dunia kamu belum kamu dapatkan, beban kamu makin berat. Minta jajan udah nggak bisa, pulang ke rumah ikut makan sudah malu, ya. Bergabung sama teman ada insecure-nya, oh ya, mau ngamen di jalan, rasa malunya luar biasa. Ingat ya, banyak manusia itu karena tidak pandai untuk memanfaatkan waktunya, sehingga ketika bebannya sudah semakin berat, namun ternyata dia tidak punya bekal yang cukup untuk menanggung berat itu. Ya. Sekarang anak saya yang pertama sudah kelas 3 SD. Anak yang kedua sudah kelas 1 SD. Mulaikah terasa? Ya, terasa, geningan tas sekolah teh segini harganya.
baju tiap awal tahun ajaran baru, iya, terus belum lagi bukunya, latar kabuna tobakon antobak. Maka tadi waktu luang manfaatkan sebelum dikasih waktu sempit. Walaupun yang terakhir nanti hidup sebelum mati. Ya, mumpung kita masih hidup, maka manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Nah, terakhir untuk pamungkas tentang waktu itu, saya ingin menutupnya dengan satu surat yang insya Allah mungkin teman-teman suka baca kalau menutup majelis atau menutup kelas. Surat apa biasanya? Surah Al-Asr. So, kita bahas wal asri, demi waktu. Tahu gak waktu asar itu waktu kayak gimana? Kayak gini kan? Asar. Kenapa di situ harus waktu asar? Karena asar itu justru disitulah waktu yang dimana banyak manusia itu terlalaikan. Ya, waktu dimana manusia lebahan, nah kan? Waktu kan biasanya kerja sampai asar, beres asar santai, nyantai, gitu ya. Nah, di sini ujiannya sebetulnya di waktu asar. Kalau dikaitkan dengan kehidupan, maka waktu asar itu waktu senja. Ada anak-anak senja di sini? Ya. Nah, waktu senja. Waktu senja itu apa? Senja itu adalah waktu sebelum masuk ke maghrib. Jadi seolah-olah waktu senja ini menggambarkan kehidupan kita yang gak lama kok. Hidup kita itu sebagaimana cuman dari asar sampai ke maghrib. Kamu mau hidup berapa lama pun ingat ya, seolah-olah kehidupan kita hanya seperti dari asar ke maghrib. Ya, dan ini banyak manusia lalai di waktu asar ini. Ya, wal asar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ada dalam. Nah, kita manusia, berarti yang rugi itu siapa? Kita. Ingat ya, tentang waktu, justru kata Allah, ketika kita hidup di dunia ini, berapa lama pun Anda hidup, kamu mau hidup sampai usia berapa sih? Semakin panjang usia kamu, semakin dipastikan kamu ada dalam kerugian. Berarti mending hidup, mending maut. Kan itu gak tahu. Sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Jadi siapapun yang kamu masih sebagai manusia, kamu itu rugi. Ya, apalagi kita ada nambah umur, selamat ulang tahun, malah diselamatin ya. Oleh manusia diselamatin, kata Allah mah nambah umur, nambah kerugian. Berarti mending nambah umur, mending tutup umur. Nah, ini kan PR begini. Ya, kenapa kaitannya waktu asar yang dikaitkan dengan kerugian manusia? Nah, itu ya. Sehingga sok sadarlah bahwa hidup kita itu sebetulnya hanya seperti dari asar ke maghrib, gak lama kok. Ya, gak lama. Makanya ingin gak hidup kita tidak rugi gitu. Intinya semua manusia itu rugi. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang bayi, yang dewasa, semua rugi. Yang putih, yang hitam, semua rugi. Tapi hanya 4 hal yang membuat manusia tidak rugi. Illalladzina amanu. Jadi sebetulnya kalau ingin hidup ini berjalan dengan baik, coba amalkan 4 ini. Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang punya iman. Teman-teman punya iman semua di sini? Ya, siapa Rob kita? Siapa Tuhan kita? Allah. Untuk siapa kita beribadah? Untuk siapa kita bekerja? Nah, itu iman. Jadi cara merubah amalan yang full dunia untuk menjadi bernilai akhirat, maka syarat yang pertamanya kita jalankan dengan iman. Buat yang muda-muda nih yang masih dalam proses mencari, berproses mengejar, maka coba niatkan bagaimana caranya meniatkan dengan iman itu kamu kejar belajar di sini. Maka niatkan, kalau saya di sini nanti dapat pekerjaan, niatkan ingin meringankan beban orang tua, itu adalah bagian dari keimanan. Ya. Orang bekerja, kalau yang sudah punya suami ya, sudah berkeluarga, kamu bekerja apa? Supaya bisa ngasih nafkah sama orang yang ada di rumah, itu iman. Sampai seorang ulama namanya, saya lupa namanya, Fudel bin Iyad kalau tidak salah. Ada seorang ulama mengatakan begini, aku meminta sama Allah, ya, kalaulah aku ingin meninggal di medan perang, di medan jihad,
Gitu. Pingin banget meninggal ketika perang. Tapi kalaulah itu tidak terjadi, aku meminta kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku meninggal, jangan biarkan aku mati dalam keadaan bersantai di atas kasurku. Tapi aku ingin meninggal dalam keadaan aku sedang berjuang mencari nafkah untuk keluargaku. Sampai begitu. Ya, itu dengan iman tuh. Ya, jadi sampai berniat, ya Allah, pingin aku mati teh lagi mengejar cita-cita, pingin meninggal tuh dalam keadaan ini, pingin meninggal tuh dalam keadaan ini. Jangan sampai teman-teman di sini, anak-anak yang masih muda di sini, mencari apapun tanpa iman. Jadi tenang-tenang aja, santai-santai aja, kejar terus sampai kamu dapatkan. Karena ketika kamu meninggal dalam keadaan mengejar apa yang kamu cita-citakan, mudah-mudahan itu jadi satu kemuliaan. Gitu. Ya, jangan sampai yang ada udah lama duduk di sini tapi masih karena terpaksa oleh orang tua, rugi Anda. Ya, pakai imannya. Ini saya mengejar ini, benar-benar ingin mendapatkan, benar-benar ingin meraih semuanya. Kenapa? Karena ada target besar, ya, meringankan beban. Setidaknya tidak jadi masalah lah. Karena ada kan, ya. Coba itu yang harus kita rasakan. Buat para ayah, kalau yang jadi ayah di sini, bagaimana cara kita bekerja dengan iman untuk memaksimalkan waktu? Ya, coba pikirkan. Ketika kita meninggal nanti, apakah kita mau mewariskan hal-hal yang buruk sama anak-anak kita? Ayah meninggal, kumaya, kumawat, mawat. Nah, yang ditinggalkan hutang, hungkul. Mau seperti itu? Malu atau tidak? Malu tidak kita meninggalkan hal-hal yang semacam itu saja? Rasulullah SAW, dia bekerja dengan keimanannya. Memang dikatakan dalam riwayat, Rasulullah kepada keluarganya tidak meninggalkan harta. Nggak ada sedikit pun harta yang bisa dibagikan untuk diwariskan. Nggak ada. Kenapa? Karena sebelum meninggal, seluruh harta Rasulullah sudah diwariskan. Sudah diwakafkan, mohon maaf. Sebelum Rasul meninggal, seluruh harta Nabi sudah diwakafkan ke Baitul Mal. Dengan akad bagaimana? Kalau saya wafat, maka seluruh harta yang saya wakafkan ini tolong dijadikan produktif. Setiap hasilnya sekian persen bagikan ke keluarga saya. Rasul meninggal memang gak mewariskan harta, tapi Baitul Mal jadi produktif yang hasilnya bisa untuk keluarga. Nah, itu pakai iman kayak gitu tuh. Panjang pikirannya. Jadi kalau kamu yang belajar di sini, belajar, besok nanti malam tidur, besok belajar lagi, malam tidur, besok belajar lagi. Gak ada target besarnya gitu. Gak ada cita-cita kemananya. Gak ada target ingin seperti apa ke depannya. 5 tahun kemudian ingin ngasih apa, 10 tahun kemudian ingin ngasih apa. Maka imannya belum kuat. Kuatkan imannya. Karena itu bagian dari keimanan. Kalau orang hidup punya iman, maka dia punya visi, misi yang tangguh, yang kuat, yang panjang. Yang kedua, kalau ingin kehidupan kita tidak rugi, selain iman dilanjutkan. Setiap orang yang beriman tetap rugi. Kamu punya iman hari ini tetap rugi. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Maka pastikan setiap amal kita bernilai amal soleh. Ya, kira-kira duduk di sini amal soleh bukan? Nah, amal soleh lain pengajian hungkul gitu. Ya, kamu datang tepat waktu ke kelas, ikuti apa yang menjadi tugasnya, kerjakan taat semua yang diperintahkan, itu bagian dari amal soleh. Ya. Jadi kamu perhatian gitu dalam belajar, memperhatikan, tidak tidur, ngantuk-ngantuk, cubit paha kamu sampai nggak tidur lagi, nggak ngantuk lagi, itu bagian dari amal soleh. Dan bahkan kamu duduk di sini belajar dengan benar pun itu sudah jadi amal soleh, karena orang tua kamu tenang dan mereka semua sedang berpikir hari ini anak-anaknya sedang belajar dengan baik di sini. Maka kalau ada yang tidak belajar dengan baik di sini, sama saja kamu sedang berkhianat sama orang tua kamu. Itu amal soleh. Ya. Atau kalau yang kerja di sini ya, yang kerja di sini ternyata nggak benar kerjanya, tidak amanah. Istrinya berpikir bapaknya, suaminya kerjanya benar, ternyata nggak benar di sininya. Nah, berarti Anda sedang berkhianat ke keluarganya. Itu amal soleh. Ya, kan tadi imannya sudah punya. Orang punya iman pasti jadi amal soleh segala sesuatu. Cuma tinggal bagaimana kualitas, gitu. Ya. Jadi amal soleh itu berkaitan dengan kualitas pekerjaan kita, kualitas belajar kita, ya, kualitas mengisi waktu luang kita. Makanya, wah keren lah kalau bisa menjaga itu. Jam 11 tidur, jam 2 bangun, 11 tidur, jam 2 bangun.
Sok tinggal targetkan mimpinya, cita-citanya, doanya kuatin. Apalagi kalau masih bangun, misalkan kamu sebelum subuh masih terjaga gitu, masih belajar, itu harus disisipin doa-doanya. Karena Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa-doa kita dari mulai jam 2 sampai subuh. Dari mulai jam 2 nih sampai subuh Allah turun ke bumi ya, mendengarkan apa yang kamu doakan, kamu ucapkan. Siapa yang meminta ampunan akan Allah ampuni. Siapa yang minta akan aku beri. Siapa yang berdoa akan aku ijabah, kata Allah. Jadi mudah-mudahan nanti yang bangun jam 2 nggak sekedar belajar doang, tapi berdoa dulu. Minta dulu yang banyak. Oh bentar lagi subuh, sudah belajar, jangan tutup langsung, enggak. Lihat jam, oh 10 menit, setengah jam lagi nih mau subuh. Tutup bukunya, nggak doa heula. Ya Allah, mudah-mudahan belajar saya hari ini, belajar malam saya di dini hari ini. Tutup, dibuka dengan doa, tutup dengan doa. Yakin itu lebih keren. Lebih mantap lagi di mata Allah. Bukan sekedar belajarnya, ada orang kafir yang belajarnya lebih hebat dari kalian. Orang yang tidak beriman belajar lebih hebat dari kita. Tapi kita punya doa yang dipanjatkan dan didengarkan. Itu jam 2 sampai subuh tuh. Ya. Jadi yang tadi tidurnya 3 jam mudah-mudahan gak jadi keluhan tapi jadi kekuatan. Wih, saya bisa bangun di waktu-waktu yang benar-benar mantap untuk berdoa. Insya Allah. Yang kerek, coba berpikirlah ya. Yang masih kerek-kerek nih ya, yang masih santai-santai, coba pikirkan. Ya, kamu sudah menjaga amanah dengan baik atau masih mengkhianati amanah itu? Yang ketiga dan yang keempatnya, wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Baru dalam menjalani, mengejar kualitas, mengejar cita-cita, ingat saling menasehati, saling kuatkan. Ya, wa tawasau bil haqqi, arahkan kepada yang benar. Temannya tidur, bangunkan. Temannya malas, semangatin. Temannya gak ngerjain tugas, ingatkan. Wa tawasau bis sabar, dan dalam mengingatkannya ingat harus sabar. Dan disitulah manusia akan beruntung. Orang yang dia punya iman, menjaga kualitas amalannya, dan dia senang menasehati, mengarahkan manusia untuk di jalan yang lurus, dan menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Itu kalau bisa dijaga di setiap hari dan setiap waktunya, maka kamu telah memanage diri kamu itu dengan baik. Ya. Dan maka teman-teman ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah cara kita memanage semua dengan baik. Dan mari kita jaga dan mari kita tutup usia kita dengan nilai-nilai yang terbaik. Ingat ya, ada ancaman ada peringatan dari Nabi, hidup sebelum mati. Sebelum kita mati, pastikan hidup kita berkualitas, pastikan waktu kita banyak manfaatnya, pastikan diri kita ini banyak kebaikannya. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan bumi ini. Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dipastikan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, dengan cara yang terbaik. Dan untuk para suami di sini yang sedang bekerja, untuk anak-anak yang sedang berjuang hari ini, ingat ya, maukah kita mewariskan hal yang buruk untuk anak-anak kita? Ya. Kesulitan apa yang ingin kita wariskan kepada mereka? Ya. Relakah kita ketika kita nggak ada mereka jadi pengemis? Relakah kita ketika kita nggak ada mereka menjadi kesulitan, buat makan pun susah? Tentu kita nggak mau. Maka teruslah maksimal. Karena kita punya target, tidak hanya kehidupan hari ini, setelah kita tidak ada, mereka tetap harus menjadi orang-orang yang terjaga. Buat anak-anak yang sedang berjuang hari ini, ingat, ya, jangan sampai kalian ini menjadi beban ke depannya bagi orang tuanya. Dan anak-anak yang menjadi beban biasanya, anak-anak yang tidak pandai memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Ya. Jadi ada anak yang ketika meninggal jadi beban, bahkan ada yang dari hidupnya pun udah jadi beban. Ya. Jadilah jadi beban kehidupan untuk orang tuanya. Tapi ingat, orang tuamu tidak akan pernah mengeluh atas beban tersebut. Cuman bagaimana kamu suatu saat nanti gak ngeluh itu ada batasnya. Tapi jangan sampai beban yang kamu berikan kepada mereka melebihi batas kemampuan orang tua kalian.
Maka manfaatkan dari sekarang waktunya, manajemen hati, manajemen amal, manajemen perbuatan semuanya, supaya suatu saat kamu menjadi orang-orang yang justru siap menanggung beban orang tua kamu. Bilang sama Allah, ya Allah, hari ini saya masih jadi beban orang tua saya. 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, biarkan beban orang tua saya yang nanggung. Berani gak bilang gitu? Berani gak bilang gitu? Harus berani lah. Ya, dan seperti itulah anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang dididik dengan iman, dengan kekuatan amal, dengan kualitas-kualitas kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sedikit tazkirah, sedikit mengingatkan, sedikit muhasabah ini menjadi penguat kita ya untuk menjalani kehidupan. Ya. Itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Ada tanya jawab gak Pak? Nggak ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pokoknya nggak ada tanya jawab, berarti kita tutup dengan doa saja ya. Baik teman-teman, untuk lebih khidmatnya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Ya, mohon khusyuk, fokus ya, karena kita sedang memanjatkan hal-hal yang baik kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami pertama kali ingin mengucapkan syukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu telah diberikan tempat yang baik ini untuk kami ya Rabb. Kami bersyukur di sini kami belajar, di sini kami mendidik, dan di sini pun kami terdidik. Maka mudah-mudahan ya Allah, Engkau jaga tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan rahmat-Mu, penuh dengan keberkahan-Mu. Dan kami bersyukur pula hari ini ya Allah, kesehatan yang telah Engkau berikan sampai detik ini, bisa kami maksimalkan untuk banyak berbuat kebaikan. Bisa kami maksimalkan untuk menjaga amanah dan kepercayaan dari orang tua kami. Maka ya Rabb, kami minta, kuatkan kami untuk menjaga kepercayaan mereka. Kuatkan kami untuk menjaga amanah dari mereka ini. Dan bimbing kami untuk menjadi orang-orang yang baik. Bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang membanggakan bagi orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami pun memohon kepadamu ya Rabb untuk senantiasa menguatkan kami. Kami memohon ampunan-Mu. Barangkali selama ini kami telah menjadi beban untuk orang tua kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami karena banyak merepotkan mereka. Ampuni kesalahan kami karena pernah berkhianat terhadap mereka. Ampuni kesalahan kami, barangkali kami pun pernah tidak taat kepada guru-guru kami di sini ya Allah. Ya Allah, kuatkan langkah-langkah mereka. Kuatkan, jaga kesehatan mereka ya Allah. Sayangi orang tua kami sebagaimana Engkau menyayangi mereka, bagaimana mereka menyayangi kami ketika di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami pula agar suatu saat nanti kamilah yang bisa dan kamilah yang akan menanggung beban mereka ya Allah. Kami berjanji suatu saat nanti kami yang akan menggantikan posisi mereka. Kami yang akan benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk mereka. Dan kami selalu akan siap beban mereka, biarkan kami yang menanggungnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam pertemuan ini pun kami memohon, memanjatkan doa kepadamu untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami ya Rabb. Bersihkan dosa-dosa kami sebelum nanti kami bertemu denganmu. Bersihkan kesalahan kami sebelum Engkau memanggil kami. Dan kami berharap ya Allah, ketika dosa kami ini dihapus, seluruh kesalahan kami Engkau hapus, Kau izinkan kami mendapatkan rahmat-Mu, sehingga Engkau memasukkan kami ke dalam ahli-ahli surga-Mu ya Allah.
Ya Allah, masukkan kami kepada surgamu, surga Firdaus. Kumpulkan kami dalam kebaikan, wafatkan kami dalam rahmatmu, dan jauhkan kami dari siksamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih